catch 'em all. Selamat pagi, halo rekan-rekan semua, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap jalankan protokol kesehatan, gunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan sediakan hand sanitizer. Ya, sekarang penyebaran COVID, infonya oleh WHO bisa melalui udara, maka teman-teman betul-betul menjaga sirkulasi udara dan selalu disiplin menggunakan masker. Pagi ini kita akan briefing kembali. Yang kita bahas berkaitan dengan briefing yang pertama, yaitu tentang kris. Cuman kali ini topiknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan tentang kris. Jadi responnya cukup bagus di briefing 1 tentang kris. Maka ada pertanyaan yang masuk japri ke saya. Kali ini saya jawab di briefing kita yang ketiga. Apa-apa aja pertanyaannya? Saya bacakan. Yang pertama dari Pak Anton. Jika tidak login aplikasi GoBird, apakah tamu bisa pakai kris? Jadi tidak login aplikasi GoBird untuk pengemudi, apakah tamu bisa bayar pakai kris? Jawabnya bisa. Jadi kris tetap tamu scan barcode-nya, nanti uangnya masuk ke kantong Bapak. Loh, kan nggak login GoBird, Pak? Ya, nanti di setoran uang itu muncul. Hanya Bapak nggak mengetahui tamu ini benar-benar bayar atau tidak. Taunya nanti kalau setor. Nah, maka sangat disarankan untuk login GoBird supaya tamu bayar Argo 50.000, nanti di aplikasi GoBird Bapak tambah 50.000. Jadi pindah uang tamu pindah ke aplikasi Bapak, 50.000 pindah 50.000 ke aplikasi GoBird Bapak. Otomatis ke top up. Ya. Paham ya? Yang kedua, jika akun GoBird saya suspend, apakah pembayaran kris tetap masuk? Jawabnya tetap masuk. Cuman Bapak gak mengetahui masuknya benar-benar masuk apa enggak. Karena nggak ada notifikasi yang menandakan itu masuk. Kemudian Bapak nggak bisa ngelihat duitnya udah masuk belum, ke top up enggak, saldo Bapak nambah enggak. Jadi nggak bisa diketahui. Nanti pas setor baru tahunya. Nah, itu kendalanya kalau suspend. Maka jangan sampai disuspend dong, jangan curang. Ya. Pertanyaan ketiga, resiko apa yang terjadi jika tidak login? Oh, udah saya jawab tadi di poin 1.2. Bapak tidak mengetahui uang itu betul-betul masuk atau tidak. Tamu benar-benar bayar atau tidak. Ya, jadi resikonya nggak login. Jadi maka login. Kan kalau login Bapak dapat order Gokar, GoBird, GoBluebird ya. Jadi ya harus login. Nggak boleh nggak. Saatnya sekarang teknologi handphone itu alat perang, harus dipakai untuk bekerja. Pertanyaan yang keempat, apakah ekstra seperti tol dan parkir bisa dibayar lewat kris? Bisa. Jadi argonya 50.000, tol parkir 10.000. Tamu nanti scan, diketik 60.000. 50 tambah 10 pindah ke saldo Bapak, ya. Kalau mau dipisah, misalkan ada perusahaan yang ngeklaim hanya argonya tol parkir nggak bisa dibebankan, bayarnya terpisah, bisa 2 kali scan argo dulu, tamu bayar 50.000, argo masuk, kemudian scan lagi 2 kali, bayar parkir, masuk ke saldo Bapak, kebaca di aplikasi GoBird-nya. Paham ya? Berikutnya, bagaimana mengetahui bahwa tamu sudah bayar lewat kris? Ya, hampir sama dengan poin-poin yang di atas, ada notifikasinya. Ya, jadi ada note gitu, tamu sudah scan, udah ngisi angka, diklik OK, saldonya pindah, maka nanti di handphone Bapak ada notifikasi, ada masuk uang sejumlah sekian, dan saldo GoBird Bapak ke top up dari Rp1 jadi 50.000 Rp1. Paham ya? Berikutnya, jika tamu semuanya bayar lewat kris. Oh, ada beberapa tamu bayarnya semuanya non tunai. Bagaimana beli BBM? Oh, gampang. Bapak datang ke operasi, minta duit cash, bon merah, sementara Bapak keluar pool lagi, isi bensin, balik ke pool, nanti bayarkan yang Bapak bon tadi lewat setoran. Jadi setoran Bapak kan banyak masuk duitnya. Ya,
Berikutnya, apa peran GoPay di kris? Kok ada tulisan GoPay? Oh, ini pertanyaannya cukup ini ya, cukup mendalam. Jadi analoginya begini Pak, kenapa ada gambar GoPay di sana? Jadi ini GoPay ini menjadi pihak penyambung supaya duit itu masuk ke setoran atau ke kantong Bapak. Contoh, orang bayar pakai OVO, ya, gimana supaya OVO ini masuk ke Bapak? Maka disambungkan ke GoPay. Jadi OVO itu, tamu bayar pakai OVO, di scan, tek, OVO jadi GoPay, GoPay jadi masuk kantong Bapak. Paham ya? Jadi GoPay ini hanya penyambung supaya semua jenis-jenis alat transaksi bisa ditampung. Jadi BCA di scan, masuk jadi GoPay dulu, baru masuk ke kantong Bapak. Paham ya? Jadi penyambung. Jadi digopaykan dulu semua uang-uang yang tadi itu, yang macam-macam itu, ada BCA, uang Mandiri, uang OVO, uang Dana, uang GoPay udah pasti, kemudian uang bank-bank lain itu dikriskan jadi GoPay, masuk kantong Bapak, nanti keluar di setoran. Paham ya? Ini pertanyaannya cukup mendalam. Baru itu yang masuk pertanyaan-pertanyaan tentang kris, tapi responnya cukup baik, teman-teman sangat antusias. Jadi ini mendukung gerakan untuk menurunkan penyebaran virus lewat uang. Jadi bayar non tunai dengan menggunakan kris. Oke, kalau masih belum jelas silakan japri, telepon, WA ke saya, nomornya terlampir di sini ya. Jangan sungkan-sungkan, tanya aja ya. Jangan lupa juga video ini di like, di share ke teman-teman supaya teman-teman banyak yang mengetahui, dan jangan lupa di subscribe ya, biar video-video yang lain ada notifikasinya di handphone Bapak, jadi bisa ngikutin. Oke, sampai ketemu di briefing yang